Halo para pendeta-pendeta dimanapun Anda berada. Kalian masih pada suka khotbah di depan jemaat gini? Kalian harus ngasih persembahan yang banyak kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan berkatnya berlimpah kepada kalian. Barang siapa yang memberikan banyak, maka dia akan diberkati berkelimpahan lebih banyak lagi. Gitu. Masih pada suka, masih pada mau, masih pada gemar menjual-jual kata-kata itu. Terus kalian para pendeta masih pada mau bilang gini, barang siapa yang hitung-hitungan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan hitung-hitungan kepada dia. Barang siapa yang pelit memberikan sedikit, maka dia akan menerima sedikit. Bahkan Tuhan tidak akan memberikan apa-apa kepada dia. Maka berikanlah semua hartamu, berikan semua yang kau punya kepada Tuhan. Jangan takut, kau tidak akan kekurangan, sebab Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan memberkati engkau berkelimpahan. Berikan semua hartamu gitu. Masih. Terus jemaat-jemaat itu memang pada maunya. Itulah power seorang pendeta ya, yang bisa, kalau kok Ahok tuh istilahnya itu jual ayat suci. Dalam hal ini ya jual ayat Alkitab. Terus ya kalian kan modalnya itu ya. Terus apa yang disebutin di sana kalian omongin ke jemaat, tapi ya itu dia, kita nggak tahu ini benaran ke Tuhan atau gimana, kita nggak tahu ya. Yang jelas itu aja terus ancaman atau ya sejenis ancaman dari pendeta ke, aduh aku tuh masih inget dulu waktu gereja di, aku nggak usah sebutin ya merek gerejanya apa, tapi semua jujur aja, semua denominasi gereja itu udah aku jalanin, udah aku masukin. Jadi aku udah tahu, oh di sana gini, oh di situ gitu. Nah, terus ada tuh kayak teologi kemakmuran memang kayak gitu. Siapa yang mau yang pengen punya rumah, tunjuk tangan. Siapa yang pengen 6 bulan lagi dari sekarang lu akan punya mobil, tunjuk tangan. Kita yang penting yakin, percaya Tuhan akan memberikannya. Semua pada tunjuk tangan dong. Gak mungkin dong ada yang gak pengen punya rumah, gak mungkin ada yang gak pengen punya mobil. Semua pada tunjuk tangan. Terus apa dibilang? Percayalah Tuhan akan memberikan. Percayalah 6 bulan atau setahun lagi dari sekarang kau akan punya rumah sendiri, kau akan punya mobil pribadi sendiri. Buktinya apa? Sekarang bukti bro, aku udah bertahun-tahun gereja di sana, dan yang apa namanya, notabene aku tuh ya kerja seperti biasa, bukan berarti duduk ongkang kaki ya, makan tidur ya, bukan. Tapi itu nggak ada, kita udah kerja keras. Tapi itu yang nggak ada yang dibilang dia itu janji-janji yang pendeta tadi. Jadi sebenarnya nggak usah, itu mah istilahnya teologi kemakmuran ya. Terus kalau di gereja lain ya mungkin nggak ada kayak gitu, tapi ya ayat tadi itu, siapa yang memberikan banyak kepada Tuhan maka dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Siapa yang memberikan sedikit, dia nggak akan dikasih apa-apa. Itu pancingan biar lu ngasih harta lu ke dia demi kemakmuran mereka, demi hidup gaya hedonis mereka, gitu aja. Coba perhatiin, kalau pendeta-pendeta besar ya, biarpun gerejanya nggak terkenal, tapi kalau dia udah termasuk pimpinan di sana, di gerejanya tuh dia udah pimpinan segala macem, hidupnya itu udah makmur banget bro, udah ya lengkap lah ya, kayak anggota DPR RI kayaknya ya. Gimana ya, aku nggak bisa menyetarakan ke mana atau ke kepala dinas, nggak tahu. Tapi yang penting, yang jelas itu
kendaraan pribadinya, untuk transportasinya ada, untuk perumahannya ada, tunjangan segala macam ini itu ada, semuanya ada, bahkan sampai bisa nguliahin anaknya ke luar negeri. Sementara lihat, dan itu semua dari jemaat bro, itu uang gereja itu dari jemaat dikumpulin, akhirnya ya bisa gitu. Tapi jemaahnya kita lihat bro, banyak yang ini, kita nggak usah cuma lihat yang suksesnya aja ya, kita harus lihat juga yang kisminnya. Kayak aku ini ya nggak ada penghasilan tetap, cuman ke ladang, ngolah ladang yang nggak seberapa itu, terus yang lain mungkin beternak apalah, entah ayam kayak atau apa, itu pun mungkin bukan ayam dia tapi cuman ngerendakin punya orang, terus jaga-jaga sapi orang. Ada yang ngumpulin barang bekas atau ya pemulung bro, botot kalau di istilah di Medan. Terus ada yang kerjanya ya gajian ya, apa yang namanya, kerja ke ladang orang, dia nggak punya ladang gitu. Terus ada yang buruh cuci bro, nyetrika, itu aja kerjanya. Tapi ini nih harus ngasih semacam apa ya, uang apa ya, selain uang persembahan ke gereja, itu ada nanti iuran per tahun untuk uang ini itu ada. Setoran wajibnya itu biasanya bisa per tahun atau per bulan ada. Nah, jadi keuangan gereja itu bisa menumpuk beratusan juta, miliar itu ya dikumpulin dari warga-warga beginian bro. Jadi miris ya. Dan paling anehnya ada satu denominasi gereja yang gede ini bro, yang paling gede kayaknya kalau secara organisasi. Keuangan mereka nih paling banyak, paling oke. Tapi untuk ngasih ke jemaat itu nggak pernah. Karena beda ya, aku pernah gereja di salah satu gereja lain yang mungkin jemaatnya nggak terlalu banyak, tapi mereka tuh langsung nampakin yang namanya kasih persaudaraan. Mereka misalnya kalau Natal, malam Natal itu 24 ya, bukan malamnya, siangnya tanggal 24 itu mereka ngumpul di gereja makan-makan bro. Dan biayanya dari mana? Dari duit gereja. Mereka motong tahapa, makan bersama di situ. Ya pesta. Jadi itu namanya pesta, karena kan pesta Natal katanya. Jadi merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Mereka makan bersama penuh sukacita, tanpa mengeluarkan duit lagi, karena duit yang selama terkumpul itu yang digunain ke sana. Tapi beda sama yang gereja yang aku bilang tadi, yang paling gede secara organisasi ini. Gini, ini nih duitnya banyak tapi nggak pernah ngeluarin yang macam gituan ke jemaat. Kalau misalnya malah nguras terus bro, nguras ngambil. Ada nanti pesta namanya pesta panen raya apalah gitu ya. Kita nggak usah tepat sekali pengucapannya atau istilahnya. Itu tuh nanti misalnya nih diadain makan-makan di sana tuh, tapi ya jemaat juga yang ini, yang misalnya ditagih dari jemaat, bukan uang yang udah ada di kas gereja ini dibuatnya gitu. Jadi pesta tapi ya kita juga merogoh kocek gitu kan. Jadi nggak tahu ya, tapi terlalu kasar menurut aku. Kalau untuk aku pribadi bilang, kayak ada teman aku tuh bilang, katanya pendeta itu tuh, jemaat itu sebagai sapi perah bagi semua pendeta-pendeta. Itu bukan aku yang bilang ya, ada teman aku yang bilang kayak gitu. Itu kan terlalu, ya mungkin biarpun itu benar, tapi bukan aku yang bilang. Aku nggak sedang bilang kayak gitu ya. Ya kalau kita lihat sih gaya hedon mereka ya, gaya glamornya istri-istri mereka,
kayak mana baju mereka sama perhiasan mereka itu semuanya. Waduh, memang nggak tahu ya.